Halo, selamat datang di Ruang Bercerita 369. Tempat di mana setiap cerita memiliki makna dan setiap luka mencoba menyembuhkan dirinya sendiri lewat kata-kata. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita emosional dan menyentuh lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga tulis pendapatmu di kolom komentar karena setiap cerita yang kamu dengar bisa jadi pernah kamu alami atau sedang kamu jalani. Di episode kali ini, kamu akan mendengar kisah tentang seorang pria yang menyesal di ujung penantian. Ia mendambakan seorang anak, tapi setelah 7 tahun menikah, istrinya tak kunjung hamil. Frustasi dan kecewa, dia memilih wanita lain yang bisa memberinya apa yang selama ini tak ia dapatkan. Namun di balik itu semua, sang istri menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang membuat hati siapapun akan runtuh jika mengetahuinya. Ini adalah kisah tentang penyesalan, pengkhianatan, dan cinta yang begitu dalam hingga rela menyakiti diri sendiri demi orang yang dicintai. Namaku Raka, usia 37 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai pria sukses. Karirku stabil, rumah tanggaku terlihat harmonis. Aku menikah dengan wanita yang sangat kucintai, Tari, sejak 7 tahun lalu. Tari adalah tipe wanita yang tak pernah meninggikan suara. Ia lembut, sabar, perhatian, dan selalu mendukungku dalam setiap keputusan. Kami bertemu saat sama-sama kerja di proyek desain kantor baru. Aku langsung jatuh cinta padanya, karena karakternya yang hangat tapi kuat. Dulu, kami bercita-cita punya 2 anak. Kami bahkan sudah menyiapkan nama untuk mereka, meski belum tahu kapan datangnya. Tapi waktu terus berjalan. 7 tahun menikah, rumah kami sepi dari tangisan bayi. Kami sudah ke dokter, terapi, minum herbal, bahkan mencoba program bayi tabung. Hasilnya, nihil. Dan pelan-pelan hatiku mulai lelah. Aku mulai merasa gagal sebagai pria. Dan entah kenapa, aku mulai menjauh darinya. Tidak secara fisik, tapi batinku terasa dingin. Aku tak pernah menyalahkannya terang-terangan. Tapi mungkin ia tahu, karena mata seorang istri pasti bisa membaca hati suaminya. Lalu datanglah Dinda, seorang wanita muda yang bekerja sebagai analis riset di kantor klienku. Pintar, ceria, dan sedang hamil. Iya, Dinda bukan janda, bukan istri orang. Ia sedang hamil dari hubungan singkatnya dengan pria yang tak bertanggung jawab. Awalnya aku kasihan, lalu aku terlibat, dan akhirnya tanpa sadar aku mencintainya. Saat Dinda berkata, "Kamu gak masalah dengan bayiku kan?" Aku menjawab, "Justru aku mencintai kalian berdua." Dan saat itu aku berpikir, mungkin ini jawaban dari Tuhan atas doaku selama 7 tahun. Aku tahu selingkuh itu salah, tapi saat bersamamu, tak kunjung punya anak, dan di hadapanku ada wanita yang mencintaiku bersama bayi dalam perutnya, aku goyah. Hari-hariku mulai terpecah. Pagi aku suami yang biasa. Siang aku pria yang diam-diam mengecek ponsel tiap menit menunggu kabar dari Dinda. Malam aku pulang dengan ciuman di kening Tari, sambil membawa bekas lipstik samar di kerah bajuku, berharap dia tidak melihatnya. Tari tak pernah marah. Tari tetap menyambutku dengan senyum. Bahkan saat aku mulai sering pulang larut atau tidak tidur di rumah karena alasan lembur dan rapat luar kota, dia hanya diam. Sampai suatu malam, aku pulang dengan keadaan lelah dan hati penuh perasaan campur aduk. Dinda sedang hamil 6 bulan. Perutnya mulai besar. Kami mulai membicarakan masa depan. Dan saat aku masuk rumah, Tari duduk sendirian di ruang tengah sambil memegang album foto pernikahan kami. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya tenang. "Raka, ya, aku tahu kamu mencintai orang lain sekarang. Tapi boleh aku tanya sesuatu?" "Tanya apa?" "Kalau kamu akhirnya memilih pergi, boleh aku tetap tinggal di rumah ini sampai aku siap?" Aku terdiam.
Pertanyaannya seperti pisau, halus tapi menembus tulang. Aku tak menjawab. Dan sejak malam itu, aku seperti kehilangan arah. Semakin dekat hari kelahiran bayi Dinda, semakin aku merasa aneh. Kenapa aku tidak bahagia? Bukankah ini yang aku mau? Hari itu hujan deras. Dinda masuk rumah sakit lebih cepat dari perkiraan. Persalinan prematur, tekanan darahnya tinggi. Bayinya terlilit tali pusar. Aku panik, aku takut. Aku berlari ke rumah sakit seperti orang gila. Setelah beberapa jam di luar ruang bersalin, perawat keluar sambil membawa berita. Anaknya selamat, Dinda pun selamat. Tapi waktu aku masuk ke ruangan, melihat bayi mungil itu, aku tak merasa apa-apa. Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku kosong. Dinda menyodorkan bayi kecil itu ke pelukanku sambil berkata, "Nih, ayahnya." Dan entah kenapa, aku menahan napas. Bayi ini bukan anakku. Darahku bukan. Tapi aku memaksakan diri untuk mencintainya. Aku mencoba menjadi ayah. Tapi ternyata cinta tak bisa dipaksakan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai jarang ke rumah Dinda. Aku sibuk dengan pekerjaan, katanya. Padahal sebenarnya aku lebih banyak duduk diam di mobil menatap rumahku dari kejauhan. Sampai suatu hari, Tari menelpon. Suaranya lembut, seperti biasa, tapi terdengar lebih tenang dari biasanya. "Raka, aku ada di rumah sakit." Aku panik. "Kamu sakit? Kenapa nggak bilang?" "Tenang, aku baik-baik saja. Aku cuma mau kamu datang, ada yang ingin aku kasih tahu." Aku meluncur ke rumah sakit tanpa pikir panjang. Kakiku dingin, napasku pendek. Di pikiranku hanya satu. Jangan sampai aku kehilangan dia. Sesampainya di sana, Tari duduk di ruang rawat biasa. Tidak terlihat sakit, hanya pucat. Di sebelahnya ada seorang dokter, wanita paruh baya dengan ekspresi lembut. "Silakan duduk, Pak Raka," kata dokter itu. Tari memegang tanganku, lalu bicara pelan. "Aku minta maaf selama ini aku gak terbuka soal alasan kenapa aku belum bisa punya anak." Aku menatapnya bingung. Aku sebenarnya bisa hamil, Rak. Tapi aku memilih untuk tidak melanjutkan kehamilan pertamaku. "Apa maksudmu?" "Waktu kita baru menikah, aku hamil 3 minggu. Tapi di minggu keempat, aku tahu kamu ternyata membawa gen penyakit turunan yang cukup mematikan. Dan dari hasil pemeriksaan genetik, resiko itu menurun ke janin kita." Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Tari melanjutkan dengan suara pelan tapi jelas. "Aku gak kuat kehilangan kamu. Kalau anak kita nanti sakit dan kamu merasa bersalah seumur hidup, aku tahu kamu gak akan bisa memaafkan dirimu. Jadi aku memutuskan untuk tidak meneruskannya. Dan sejak itu aku diam. Aku biarkan kamu berpikir bahwa aku yang bermasalah." Air mataku jatuh tanpa suara. Tanganku gemetar. "Kenapa? Kenapa kamu gak bilang?" "Karena aku tahu kamu ingin jadi ayah. Aku cuma ingin kamu bahagia, Rak. Tapi aku justru menghancurkanmu." "Aku gak hancur. Cuma lelah." Tari menoleh keluar jendela. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, dia berkata, "Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Tapi mungkin aku harus belajar mencintai diriku sekarang." Setelah hari itu, aku pulang ke rumah yang sudah kosong. Tari meninggalkan surat. Bukan permohonan maaf, tapi ucapan terima kasih. Ia mendoakan aku agar bahagia, dimanapun dan dengan siapapun. Sementara aku berdiri di ruang tengah, menatap kursi kosong.
dengan bayi dari wanita lain yang kini juga mulai menjauh. Karena Dinda tahu, ia bisa melihat bahwa aku tidak pernah sepenuhnya bersamanya. Dan saat itulah penyesalan paling pahit dalam hidupku datang. Saat aku sadar bahwa cinta tanpa syarat telah aku khianati. Dan kini aku benar-benar sendirian. Rumah ini sepi. Tak ada suara sendok di cangkir teh seperti dulu. Tak ada aroma masakan pagi. Tak ada tawa kecil dari perempuan yang dulu selalu menyambutku pulang. Meski hatinya patah. Kini hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Dan aku duduk sendiri di sofa tempat Tari biasa membaca buku, menatap kosong ke langit-langit. Waktu tidak bisa diputar, tapi ingatan tak pernah mau diam. Tari pergi dengan tenang, tanpa amarah. Tak pernah satu kalimat pun keluar dari mulutnya untuk menyalahkanku. Padahal aku tahu, jika dia mau, dia bisa membuatku merasa seperti pria paling kejam di dunia. Tapi dia tidak melakukannya. Justru aku yang setiap hari kini dihantui pertanyaan. Mengapa aku begitu buta? Dinda, kami akhirnya berpisah juga. Bukan karena pertengkaran besar, tapi karena aku tak bisa sepenuhnya mencintainya. Dan dia terlalu pintar untuk bertahan dalam hubungan yang dingin. Anaknya tumbuh sehat. Kadang aku menjenguknya. Tapi aku tahu, aku bukanlah ayah yang pantas untuk dijadikan teladan. Aku berusaha menjadi pria baik, tapi jejak kesalahanku terlalu dalam. Beberapa tahun berlalu. Hidup terus berjalan, tapi aku tidak lagi sama. Suatu pagi, saat membersihkan laci lemari, aku menemukan kotak kecil. Isinya adalah surat tulisan tangan Tari, yang belum pernah kubaca. Isinya singkat, tapi menghantam hatiku seperti badai. Untuk Raka, jika suatu hari kamu membaca ini, mungkin aku sudah pergi. Aku ingin kamu tahu, tidak pernah ada hari yang aku lalui tanpamu di hatiku. Tapi cinta, jika hanya satu pihak yang berjuang, akan lelah. Dan aku sudah terlalu lelah untuk terus berharap. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan. Tapi lebih dari itu, aku harap kamu belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang kamu dapat, tapi siapa yang kamu jaga. Tari, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena aku baru benar-benar mengerti arti cinta saat dia sudah tak bisa kujemput kembali. Dari semua perempuan yang hadir dalam hidupku, hanya Tari yang mencintai aku seutuhnya. Bahkan saat aku hancur. Dan kini, aku memilih untuk hidup dengan pelajaran itu. Aku mulai menulis tentang penyesalan, tentang kesalahan, tentang cinta yang seringkali kita abaikan karena terlalu fokus pada kekurangan pasangan. Dan kisah ini adalah salah satu tulisan itu. Untuk kalian yang mendengarkan, untuk kalian yang masih punya seseorang di rumah yang mungkin tidak sempurna, tolong jaga dia. Bukan karena dia harus sempurna, tapi karena mungkin hanya dia yang bertahan saat dunia menjauh. Dan jika kamu mencintai seseorang, jangan tunggu sampai kehilangan untuk mengatakannya. Karena sesal adalah penjara paling sunyi. Pesan moral dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, jangan pernah mengukur cinta hanya dari apa yang bisa diberikan secara materi atau fisik, seperti anak. Cinta sejati bukan soal kesempurnaan pasangan, tapi tentang siapa yang tetap bertahan walau disakiti. Penyesalan selalu datang terlambat. Jangan biarkan rasa sayang hanya jadi kenangan tanpa sempat diungkapkan. Itulah cerita hari ini dari Ruang Bercerita 369. Sebuah kisah tentang cinta yang diam, pengorbanan tanpa suara, dan penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat.
Dari Tari kita belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melindungi. Dari Raka kita belajar bahwa penyesalan terbesar dalam hidup seringkali lahir dari ego yang terlalu tinggi. Kalau kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Siapa tahu kisah ini pernah kamu alami sendiri, atau menyadarkanmu sebelum terlambat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, setiap luka punya kisah. Setiap kisah punya makna. Ruang Bercerita 369, tempat kisahmu menemukan suara. Sekian cerita dari kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Jika kalian ingin menyumbangkan ide cerita, silahkan tinggalkan di kolom komentar.